Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dayanya masih tentang guru dan murid. Jadi saya mau lanjut lagi nih, yaitu godaan orang berilmu atau godaan guru. Nah, sangat banyak murid diharuskan begini dan begitu, tapi tentang guru ini nggak pernah disentuh. Jadi sekali-sekali kita sentuh juga nih, biar para guru tahu diri, ya kan? Ya, termasuk saya. Bukan berarti saya menganggap saya guru, tapi ketika kita ada ciri yang sama seperti guru, ya kita harus tahu diri. Contohnya godaan orang berilmu itu apa aja? Seperti tadi Bang, ada yang tanya, Bang, kalau guru nggak minta tapi kita kasih gimana Bang? Itu namanya mahabbah kita kepada guru. Guru itu nggak minta apa-apa, tapi mungkin kita memberi hadiah dalam bentuk apa gitu, ya kan? Entah mungkin beliau merokok, kita bawa rokok, ya itu nggak masalah. Yang penting gurunya tidak meminta. Tetapi juga kita yang sebagai guru harus sering-sering kita itu harus sering-sering kita itu membaca. Karena Allah bilang, aku akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Jadi di keburukan ada ujian Allah, di kebaikan juga ada ujian Allah. Contoh, ketika ada jemaah atau orang bertanya kepada guru dan beliau memberi hadiah. Nah, ini yang sangat sering terjadi, taruhlah amplop. Terima kasih guru, udah kasih amplop, salam tempel, udah pulang dia. Besoknya ada lagi datang ke rumah, nanya lagi, minta lagi nasihat. Kasih lagi amplop, pulang dia. Besok kasih lagi, ada lagi datang, kasih lagi amplop. Terlalu sering, maka itu akan menjadi ujian. Contohnya apa? Ya contohnya ketika ada yang datang nggak ngasih, gimana itu? Di situ setan akan berbisik. Wah, tuh orang pelit kali tuh. Yang lain datang ngasih, ini datang kok nggak ngasih nih, tangan kosong. Itu godaan. Kita harus peka di situ. Nah, mungkin kebanyakan yang datang ngasihnya mungkin 1 juta. Atau yang ngasih 500 misalkan. Datang, kasih amplop. Kita buka amplopnya, wah 500.000, lumayan, ya kan? Besok kasih lagi 500, lumayan. Tahu-tahu besok lagi datang cuma 200 atau 100.000. Wah, nggak kayak yang lain nih, yang lain banyak ngasihnya, ini kok sedikit. Di situ setan ngomong. Itulah godaan bagi orang berilmu, godaan bagi para guru. Kalau dia terlena di situ, maka hatinya akan kotor. Itu kekotoran hati namanya. Tidak ada lagi ketulusan, tidak lagi ada keikhlasan. Di situ akan muncul pamrih. Nah, itu hati-hati kita. Yang seperti itu, godaan Allah itu halus. Jadi jangan kita merasa guru udah aman, jangan. Semakin tinggi derajat kita, semakin mulia kita, semakin hebat pula itu setan nih. Jadi jangan dibilang orang sudah derajat kiai itu sudah aman, jangan. Setannya juga kiai. Bukan sembarang setan itu, bukan setannya kopral, udah jenderal setannya itu. Nah, jadi kita harus tetap berlindung kepada Allah. Makanya kita harus selalu waspada, harus on ke Allahnya, harus selalu melihat Allah, ya kan? Justru kalau hati kita ini hidup, ya, kesadaran kita hidup. Ketika ada orang yang memberi itu, kita langsung bukan senang duluan, takut duluan. Ya Allah, kok aku dikasih? Aku nggak tahu ini kemuliaan darimu atau hinaan darimu. Aku nggak tahu. Bertanya kita kepada Allah. Ketemu sama orang yang belajar, orang itu senang dengan apa yang kita sampaikan, dikasih 1 juta misalnya. Yang lain nggak ada ngasih, dia aja yang ngasih 1 juta ini, ya Allah. Aku nggak tahu nih apa maksudnya, ya Allah. Apakah ini rasa apa ya? Maksudnya apa ya?
apakah ini kebaikan atau keburukan ya Allah? Nanya kita. Nah, karena apa? Di situ setan langsung datang itu, bisikin, 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 mantap kau dapat 1 juta. Besok-besok ketemu lagi tuh nama dia 1 juta lagi tuh. Akhirnya apa? Timbul pengharapan-pengharapan. Ya kan? Di situ kita kotor hati kita. Jadi makanya kalau untuk kita sebagai guru harus benar-benar bisa membaca. Akhirnya apa nanti ketika ada jemaah yang datang, kita bukan lihat tamu Allah. Saya mau datang ke rumah, saya mau belajar. Nah, kita bukan kita lihat Allah itu. Misalkan kan kalau orang yang sadar Allah, dia langsung bilang, oh ini orang Allah yang suruh nih. Ini orang ini tamu Allah ini. Tapi kalau kita terlena, kita ngelihatnya apa? Amplop mantap, duit lagi nih datang. Ya kan? Ya nggak usah munafik lah. Semua pasti pernah merasakan. Saya juga pernah merasakan, makanya saya bisa ngomong. Ya kan? Wah, ini datang ke rumah nih, datang minta nasihat. Oh, duit lagi nih. Ke situ larinya. Nah, makanya kita harus peka. Kalau kita peka, kita ya sebenarnya bukan kita yang ngomong itu setan. Kita hanya menyaksikan aja. Terserah kita mau ikut setan atau ngikut Allah. Makanya kalau kita udah benar-benar kesadaran jiwa kita sudah hidup, kita akan bisa mendengar 2 suara itu. Mana yang mengarahkan pada kebaikan, mana yang mengarahkan pada keburukan, dua-dua itu kita dengar, tergantung kita. Lebih kuat kemana kita condongnya itu, ya kan? Hati-hati, jadi teman-teman yang para guru, kita harus istilahnya, kita itu selalu on ke Allahnya, kita sadar Allah, kita selalu melihat Allah. Dalam bentuk apapun di situ ada af'al Allah, perbuatan Allah. Jangan sampai kita tergoda, jangan sampai kita terlena, terpleset. Ngeri kan? Datang ngasih amplop, besok datang lagi ngasih amplop, datang lagi ngasih lagi. Akhirnya kita banding-bandingkan. Wah, si Fulan ngasih sekian, si Fulan sedikit. Pelit kali itu si Fulan itu, ya kan? Nah, pasti akan ada seperti itu. Itulah godaan-godaan bagi para guru. Ketika si A sering ngasih, akhirnya apa? Kita lebih baik kepada si A. Si B nggak pernah ngasih, kita cuekin si B. Itu juga godaan para guru. Makanya kalau ada guru yang sama yang kaya-kaya dia dekat, sama yang miskin dia nggak open, dia nggak peduli dia. Karena apa? Nggak pernah ngasih. Berarti itu terjebak dengan ujian Allah. Memang halus. Ujian Allah itu halus. Dikasih. Memang kita nggak minta sih. Dikasih lagi. Akhirnya apa? Menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan, menjadi pengharapan. Waduh, kemarin saya datang orang dapat. Ini mau datang lagi nih, mau nanya lagi nih, pasti dapat lagi nih. Jadi pengharapan. Di situ kita nggak lagi melihat Allah. Nah, jadi untuk teman-teman semua, kita harus kita harus benar-benar bisa membaca, harus benar-benar selalu ke Allahnya, lihat Allahnya di sebalik segala sesuatu, ya. Di sebalik pemberian, di sebalik kemuliaan, di sebalik kebaikan ada ujian Allah. Jadi jangan kita merasa aman, jangan kita merasa wah Allah sedang mendukungku, Allah sedang sayang padaku, Allah sedang memberi. Di situ juga ada ujian Allah, harus bisa kita baca. Nah, jadi ya ini agak pedas-pedas saja nih untuk para guru. Siapapun, semakin tinggi kemuliaan kita, semakin tinggi derajat kita, otomatis anginnya makin kencang, otomatis godaannya juga makin berat,
Allah bilang, aku memberi ujian sesuai dengan batas kemampuanmu. Nah, kalau kita sudah jadi jenderal, ya setannya juga jenderal. Jadi jangan kita merasa aman, harus selalu waspada, harus selalu minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai dibutakan, jangan sampai diplesetkan, ngeri, ya kan? Untuk para guru ini paling banyak godaannya itu seperti itu. Oke, kalau memang nanti ada dayanya kita sambung lagi. Untuk teman-teman semua, kita terus belajar, sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Jadi tetap kita sama-sama lah, belajar terus lah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.